Selamat datang di MTSN 5 Padang, Kota Padang Tercinta. Selamat bergabung dengan para guru di sini, stakeholder madrasah, untuk menjadi bagian dalam mendidik anak-anak bangsa. Kalian sebagai adik-adik sebagai mahasiswa harus punya moto. Ya, bagaimana menjadi guru? Kenapa jadi guru? Apa tujuan jadi guru? Jadi jadi guru itu kalau dapat panggilan dari jiwanya, hati nuraninya. Saya pengen loh bangsa ini berubah di tangan para pendidik ini. Terutama kita berharap sekali pada generasi guru yang muda-muda ini. Peradaban kita udah berubah dari waktu ke waktu. Tidak mungkin yang lama itu akan kita berikan ke anak-anak. Tapi yang barulah yang mau diberikan. Ibaratnya seorang guru itu sama dengan menyajikan makanan. Kalau makanan, anak kita senang mencicipi makanan. Kalau makanan itu bervariasi, ya, nggak telur aja terus disajikan. Ada telurnya, ada dagingnya, kemudian juga cara penyajiannya, ada warnanya, ya, baru timbul selera makan. Begitu juga anak-anak di dalam kelas, begitu juga anak-anak di sekolah ini, madrasah ini. Kalau kita masuk kelas hanya memberikan sebuah wejangan, sebuah ceramah, mereka tidak akan melek dengan kita. Yakinlah. Nah, dengan kedatangan adik-adik di sini, kami pengen membawa inspirasi di sini. Mulai dari performanya, penampilannya yang percaya diri menghadapi anak-anak dengan senyuman, menatap mereka dengan yakin dan percaya. Saya adalah bagian dari kalian. Kami adalah akan mensupport dan membantu. Tanamkan ke jiwanya, tatap matanya itu dengan yakin. Mereka itu adalah teman untuk adik-adik dampingi, untuk adik-adik bimbing dan latih. Nah, itu harapan. Gaya anak muda dengan orang tua pasti beda. Dan kita berharap juga dengan guru-guru kita nanti bisa berkolaborasi dengan para mahasiswa PL ini. Kita ambil ilmu dari mereka ini yang terbaru, dan kalian juga akan mengambil dari senior-senior yang sudah ngajar yang lama, pengalamannya. Banyak bertanya kepada guru-guru yang senior yang ada di sini, banyak berdialog, banyak melakukan komunikasi, kolaborasi, kita lagi koordinasi. Nah, tiga komunikasi, kolaborasi, koordinasi. Tiga itu ya, lakukan koordinasi dengan pamong pertama sekali, kepala sekolah, wakil-wakil, kemudian kerjasama dengan guru-guru mapel, dengan guru BK, kemudian dengan piket, kemudian koordinasi kan selalu hasil-hasil kajian. Kemudian juga dengan teman sejawat, koordinasi kan selalu apa yang ditemukan, apa masalah. Ada kan rapat-rapat setelah mengajar. Di jam-jam setelah mengajar adakan rapat meeting membicarakan tentang permasalahan anak apa, belajar apa. Kemudian juga saling berbagi. Saya dapat bahan ini loh yang terbaru, bisa nggak dibagi? Juga bikin WA group, ya. Nah, di WA group juga bisa berkoordinasi, berkolaborasi untuk menyampaikan apa-apa sih yang mau kita lakukan. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu berikan sebagai pengawas pendamping di madrasah ini. Ini dengan kepala sudah ya. Sebagai tugas melaksanakan materi ini, siapkanlah materi dengan memberikan slide dan PowerPoint, video, biar anak-anak itu betul-betul melihat sesuatu yang berbeda. Jadi nggak hanya mendengar, jadi ada audio visual. Itu yang perlu ditambah. Dan kepada tim dari OSIS, OSHIM,
yang juga dilibatkan, bekali mereka bagaimana memimpin adik-adiknya dengan baik, leadershipnya, menjadi kakak kelas yang betul-betul mengayomi adik-adiknya. Mungkin itu yang perlu dibekali dan dikuatkan. Setiap ada kegiatan, lakukan refleksi, meeting dengan tim tersebut. Jadi kalau setiap ada kegiatan dilakukan refleksi, insya Allah selalu ada peningkatan. Mungkin itu laporan saya dari MTSN 5 dalam rangka monitoring melaksanakan. Terima kasih kepada Kepala Madrasah, wakil semua untuk menjalankan kegiatan pendidikan ini memang betul-betul dengan hati dan jiwa yang senang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya yang memang menanamkan nilai rasa. 25 ditayangkan. Ekosistem boleh. Pokoknya ibu mikir, ngajak mikir. Nah, itu aja cocok ya. Bisa kita ini Jepang. Tanya-tanya sama emak itu, kaitkan dengan rasa cinta, kaitkan dengan nilai perjuangan. Nah, baru kita masuk ke materi. Biar saya beri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama dan terutama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, di mana Allah telah memberikan kasih sayang, rahmat dan kesehatan kepada kita bersama sehingga kita bisa bertemu di ruangan guru ini. Ini maaf sambil Bapak Ibu guru berkegiatan, kita sambil pula mendengar arahan dari pengawas nantinya. Hormati Bapak Kepala Madrasah, selanjutnya yang saya hormati Ibu kita, Ibu pengawas kita, Ibu Ida Piliana SPD, selanjutnya Bapak Wakil Kepala Madrasah, dan kemudian Bapak Ibu Majelis Guru MTSN 5 Kota Padang, serta Adinda PLK UNP, yang kami sayangi. Baik, kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, dengan mengingat waktu nih Bapak Ibu, karena acara kita, kegiatan kita juga ada ke depannya, kita dengarkan dulu arahan dari Ibu pengawas kita. Kepada Ibu pengawas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Ibu dapat masuk ke dalam ruang majelis guru.
Tadi rupanya ingin bersalaman saja dengan para guru. Ternyata ada pertanyaan ketika masuk. Ibu kapan kesini lagi? Saya kalau ibu butuh saya kesini gitu. Jangankan ibu bertanya, enggak bertanya pun ibu saya kesini juga. Nah begitulah berasa tanggung jawab. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di tahun ajaran baru 2025-2026. Selamat datang di MTSN 5 kembali untuk mendidik anak-anak bangsa kita. Juga selamat datang kepada mahasiswa PL yang barusan sudah diterima tadi di ruangan majelis guru. Nanti Bapak Ibu boleh berkenalan nanti setelah ini. Terima kasih kepada wakil kurikulum yang sangat sibuk dan Wakasapras Sarana, tim semuanya yang hebat-hebat, guru-guru yang luar biasa kerjanya selama ini. Apa yang luar biasa, banyak betul kerja guru. Jadi wali kelas, jadi pembina ekskul, mengajar 24 jam, nanti tambah tugas tambahan lagi. Tapi saya lihat Bapak Ibu selalu senyum ketika saya bertatap muka. Ya Ibu ya. Nah ini yang luar biasa semangat MTSN 5 nih. Nggak ada wajah resah dan gelisah. Yang resahnya cuma ini bisa nggak saya ya? Ada di planning yang terbaru nih KBC, bisa nggak saya? Itu yang resah yang saya lihat. Tapi wajah ngedumel, wajah tidak senang, nggak ada saya dapati hari ini. Ya, ini terus terang saya bukan ngomong pencitraan, tidak, saya juga tidak suka pencitraan. Tapi ini dari lubuk hati saya juga ngomong melihat Bapak Ibu nampak memang rasa tanggung jawab dan cintanya di madrasah ini. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Dan ini sebuah modal yang sangat luar biasa. Kalau tendik-tendik kita ini memang sudah memiliki cinta, ya. Sudah diberikan nggak oleh Wakakurikulum tentang cinta tersebut? Sudah di-share di grup, sudah dibaca belum? Nah, sudah dieksplor belum? Saya juga belum dapat tentang kurikulum cinta itu. Bu Waka justru yang dapat duluan. Saya juga nanti bertanya sama Bu Waka apa sih kurikulum cinta. Tapi saya hanya bisa kasih penguatan hari ini. Intinya Bapak Ibu tuh memang harus punya rasa cinta dulu, itu intinya. Alahnya Bu B kurikulum cinta begini-begini tapi hati Ibu nggak ada rasa cinta juga nggak bisa. Ya, intinya rasa senang, joyful, meaningful, dan berkesadaran itu ada. Itu sebetulnya. Kenapa harus dibuat Bu? Dibuat. Mungkin selama ini pengamatannya terhadap guru, mungkin guru ini mungkin gersang yang nggak ada rasa cinta. Mungkin para guru ini bekerja mungkin hanya karena kewajiban saja. Mungkin berdasar dari itu Menteri membuat ini. Jadi diberikanlah itu supaya ibu-ibu juga berkesadaran memaknai bahwa mengajar itu harus punya rasa cinta. Halo Bapak Ibu. Nah, berkesadaran memaknai tanggung jawab, rasa cinta harus ada. Saya sudah tanya anak PL tadi. Ibu-ibu jadi guru ada nggak rasa panggilan jiwa? Punya cita-cita nggak? Ada. Kalau nggak ada, gimana menanamkan rasa cinta? Bisa. Cinta bisa berjalan secara proses. Jadi ibu tanamkanlah dalam hati, untuk apa ya saya jadi guru ini? Kira-kira kalau saya jadi guru ini punya dampak nggak sama siswa? Jangan saya jadi guru ini hanya melepas tanggung jawab. Lah masuk kelas, dah bel berbunyi. Itu akan menimbulkan kebosanan dalam kelas. Jangan nak bosan awak, saya lah bosan dulu dalam kelas. Mbak Abel kecapek berbunyi, memakak saya anak. Nah makanya perlu dipersiapkan kurikulum tersebut, program tersebut, Bapak Ibu olah, Bapak Ibu telaah, Bapak Ibu rancang. Bu, kan nggak ada pelatihan Bu. Mungkin Bapak Ibu diajak eksplor dulu oleh Wakakurikulum dan kepala madrasah. Karena beliau-beliau ini yakin Bapak Ibu pasti bisa. Nanti baru diberikan, oh ini dia. Nanti diadu matching. Oh ternyata saya bisa. Oh ternyata cocok. Ternyata yang diberikan oleh nanti narasumber nanti saya sudah bisa duluan. Nah mungkin itu tujuannya, kita berbaik sangka dulu. Belum ada pelatihan di webinar banyak sekarang, di YouTube banyak sekarang, media online banyak,
ChatGPT ada, apa modelnya ada, semua tersedia. Tinggal Bapak Ibu mau mengeksplor semua pengetahuan tersebut. Internet masuk sini kan. Terus yang saya pesankan lagi tadi, pertanyaan Ibu apa tadi? Ibu Nurlaili. Pasti Ibu dalam kelas juga senang siswa yang bertanya kan. Nah, saya juga senang kalau ada guru yang bertanya. Malah saya bingung kalau nggak ada pertanyaan guru-guru. Guru ini bisa atau tidak ya? Pun ada yang bertanya gitu. Kalau keceknya nggak bisa, nggak tanya soalan. Ternyata dia nggak bisa. Nah, lebih baik bertanya. Kalau lama tanya, awak nggak bisa, salah tuh. Mau tanya gitu kan. Jadi Bapak Ibu belajar di KKG dulu, explore tentang kurikulum cinta. Ibu Waka nanti bisa dikuatkan lagi. Kalau guru-guru bertanya dijawab, karena ada nanti di Baldika berapa hari. Nah, apa? Ya, intinya kalau di Kemendikbud ada diferensiasi, tes diagnostik itu satu. Alah tahu Ibu anak tuh, para anak tuh, Ibu tinggal memasukkan cara-caranya. Ya. Dan masalah RPP dan modulnya, saya berikan kebebasan untuk Ibu mencari sendiri dulu. Sama anak Ibu juga harus seperti itu. Kasih explore dulu pengetahuan mereka, jangan langsung dikasih. Ketika udah dieksplor, nampak nanti masalahnya di mana, baru kita memberikan. Dan kami juga seperti itu hari ini. Saya tidak akan kasih Bapak Ibu begini begitu, tapi saya pengen Bapak Ibu cari sendiri, explore sendiri. Juga bisa nanti anak PL bisa mengeksplor juga, dibantu. Kita gabung nanti semuanya. Nanti kita kumpulkan yang terbaik. Nah, Ibu presentasikan. Dan masalah cinta itu menurut hemat saya, bagaimana memasukkan KBC itu? Kalau itu sudah ada apanya, draftnya, panduannya itu dicari, dicocokkan. Tapi intinya, indahnya Ibu cari itu bisa aja. Gimana caranya? Ibu baca tujuan belajar Ibu dulu, pembelajaran. ATP, CP itu Ibu olah dulu. Betulnya saya dampingi nih, mengolah CP menjadi ATP ya, per KKG. Jadi kita bisa bantu guru nanti per KKG disediakan harinya, saya akan kesini. Jadi diolah CP itu dulu, jadi ATP jadi RPP. Mungkin selama ini belum ada diolah itu. Nah, kalau udah dapat tujuan pembelajaran, taruhlah Ibu sekarang copy paste dari internet boleh. Walaupun itu belum bagus, tapi boleh ambil TP-nya. Bagaimana memasukkan cintanya? Saya tanya tadi Ibu, enak tadi judulnya apa tadi Ibu? Coba bacakan. TP-nya apa ya, tujuan pembelajarannya? Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh. Ini mudah sekali carinya. Tidak repot Ibu itu. Apa sih yang Ibu berikan kepada anak-anak tuh? Sebelum sampai ke materi, rahmatan lil alamin. Yang intinya bagaimana tuh merasakan cinta sama nabinya. Nggak mungkin awak ceramah-ceramah sewak dia. Kalian harus cinta, nggak bisa. Apa yang mau Ibu kasih sama anak-anak? Coba pikirkan. Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Apakah Ibu perdengarkan dulu asmaul apa? Salawat Nabi ya? Bu ajak anak-anak bernyanyi salawat Nabi, membaca salawat Nabi dulu, ataukah Ibu tayangkan slide perjuangan Nabi? Itu tugas Ibu sekarang. Lihat tujuan apa sih yang Ibu bikin anak-anak ini rasa senang dan rasa cinta, joyful, meaningful, sadar. Tugas Ibu mencari sumber belajarnya apa. Terus oh ini videonya yang bagus nih, biar anak-anak sadar dia Nabi Muhammad ini begini perjuangannya. Kalau mau saya cerita tidak sadar anak-anak, Bu cari video di YouTube itu. Oh Ibu kendala dengan masalah link, masalah internet, Ibu kirim ke WA mereka dulu. Sebelum Ibu masuk kelas kalian tonton video ini, atau kasih gambar. Ibu print gambar Nabi yang sedang pakai baju apa dalam medan laga itu.
Enggak, Muhammad kan tertulis hanya nama Muhammad. Suruh mereka berpikir, kemudian kaitkan, tanamkan nilai-nilai di sana. Dah ada rasa cinta itu juga dananya. Jadi bukan RPP-nya harus ditulis begini begitu. Bahannya itu cara ibu bertanya, cara ibu mengaitkan, timbul kesadaran oleh dia. Cara ibu membeli masalah, cara ibu menyediakan sumber belajar. Itu yang perlu ditekankan. Jadi bukan RPP-nya yang panjang-panjang begini diterangkan, tapi bahannya tidak ada, percuma. Nah, terus setelah di akhir pembelajaran ada refleksi dari pembelajaran yang kita sampaikan. Masalah materi, Bapak Ibu jangan menerangkan, suruh anak membaca. Buku nggak ada, buku kalau nggak ada buku. Kalau nggak ada buku, print. Hanya setengah lembar kasih sama mereka. Ada print di sini. Ibu mencari belajar murah sekarang, Bu. ChatGPT ada, Gamma ada, Google ada. Jadi tidak tergantung pula kita ke buku, Bu, hari ini. Kalau ada buku, alhamdulillah. Aduh, nyari enak. Kapan perlu, di dalam kelas itu tidak hanya satu referensi, ada dari website, ya, ada dari PowerPoint-nya, ada bukunya, beragam bacaan. Bukunya lama, buku kurikulum di planning tidak penting. Yang penting tersedia bahan itu. Yang menjalankannya Bapak Ibu, yang merumuskannya Bapak Ibu. Udah selesai. Intinya joyful itu tercipta, meaningful, berkesadaran itu tercipta. Udah ya Bapak Ibu. Masalah materi jangan terlalu khawatir. Materi itu mudah. Print di internet, atau tidak ada internet, buku di copy juga bisa. Yang paling bagus itu memang buku dari pustaka. Tapi tidak juga, sekarang nggak harus. Nah, yang penting fasilitas di madrasah ini menyediakan kertas untuk memprint. Anak kan banyak, Bu, ya. Anak kan punya hak semua belajar. Satu anak itu punya hak untuk belajar, difasilitasi. Ya, jangan Ibu khawatir. Minta kertas sama madrasah, printnya habis dibeli. Mama itu gunanya dalam pos. Terus buku kurang, Bu, buku lama juga bisa dipakai. Jadi nggak harus pula semua anak ini satu buku. Memang iya sih bagus, tapi kalau bisa disiasati masih bisa. Mungkin itu yang perlu saya berikan sama Bapak Ibu. Penguatan di awal tahun ini, saya pengawas juga akan berpesan sama Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu buktikan keprofesionalannya. Bapak Ibu sudah disertifikasi semua, ya. Sudah diangkat kemarin ber3K jadi ASN. Nggak ada lagi guru honor, yang ada guru PL sekarang. Mari kita sama-sama meningkatkan mutu pembelajaran, mutu anak didik kita dengan membelajarkan mereka secara aktif, kreatif, inovatif. Karena anak-anak hari ini bukan anak zaman dulu lagi yang kalau guru masuk begini tangannya enggak. Bagaimana menciptakan ketertarikan mereka belajar. Untuk guru bahasa Inggris, saya sarankan guru-guru punya media, minimal media audio, speaker, atau punya mic yang pakai itu. Kalau lambe sama ibunya wak ngecek lah kelas habis sama beli itu yang pakai itu. Ya, aku nama ya, mic itu. Nah, beli lihat aja di Shopee murah belinya, nggak sabar habis sertifikasi itu. Nah, sudah tuh speaker kecil yang bisa didengar oleh satu kelas, paling-paling 200.000 cuma. Bawa ke kelas. Pandai Ibu ceramah, cari bahan ajar di YouTube, perdengarkan. Kalau Infokus belum ada, minimal audio harus didengarnya. Kalau nggak ada Infokus, minimal gambar harus dilihatnya. Kemudian bikin masalah dalam kelas itu, simulasi, kemudian project based learning itu betul-betul nanti dijalankan. Ini TP-nya ini, berarti ini saya mau kasih kasusnya ini. Nah, jadi ini butuh proses dalam menciptakan pembelajaran.
Insya Allah nanti kalau dibikinkan saya jadwal oleh Wakakurikulum, halo, kalau saya dibikinkan jadwal oleh Wakakurikulum untuk mendampingi Bapak Ibu melaksanakan tersebut, saya akan dampingi. Ya, berapa saya dikasih untuk jadwal Bapak Ibu itu? Kalau nggak dikasih, saya mungkin nimbrung aja ke sini mendadak. Ya, tapi kalau dikasih jadwal, tentu saya terjadwal. Tapi kalau enggak, saya mendadak aja di sini. What can I do for you? Apa yang bisa saya bantu? Ya, karena sifat saya hanya di sini membantu Bapak Ibu. Oh, kalau mengumpulkan bahan itu memang udah kewajiban, karena madrasah butuh dokumen. Ya, yang intinya pengawas itu mendampingi, mengevaluasi, kemudian nanti melakukan tindak lanjut. Mohon maaf atas kesempatan ini kalau ada yang kurang berkenan, tapi alhamdulillah kayaknya berkenan semua. Silakan Bapak Ibu mengajar dengan menyenangkan. Ajaklah anak-anak di hari pertama ini, jangan langsung materi Bapak Ibu ya. Komitmen dulu sama anak, kontrak sama anak. Kemudian setelah kontrak bikin MOU ya, sama kontrak itu. Kalau jadi wali kelas sudah banyak lagi, bikin struktur kelasnya, kemudian kesepakatan kelas ya. Kemudian ajak mereka bercerita. Halo, apa pengalaman kamu libur kemarin? Itu minimal. Saya kalau SD dulu Bu, saya disuruh guru, tolong ceritakan pengalaman kamu liburan. Wah, senang saya kalau disuruh menulis. Nah, itu sudah melatih anak-anak untuk berinteraksi, berbagi pengalaman. Itu yang paling penting. Kalau sudah dia tulis, tolong kamu ceritakan ke depan. Dah, selesai. Nah, panik ibu ngajar kan? Suruh mereka. Nah, nanti dia beri apresiasi. Nah, tugas ibu itu bagaimana mengaktifkan mereka dalam kelas. Makanya saya tidak minta RPP ibu 1 tahun. Saya tidak minta RPP ibu 1 semester. Saya mintanya 2 ini ibu jalankan untuk 1 minggu ini. Minggu depan gimana Bu Il? Kayaknya RPP kami belum mantap, saya akan kesini. Ya, kan saya akan bantu. Alunju workshop lain tidak perlu ibu ada workshop, penting ibu terbantu oleh saya. Tapi kalau ada lokal karya itu lebih bagus lagi ya, karena feel-nya kalau lokal karya itu apalagi kalau di ruangan yang ber-AC ya, difasilitasi guru-guru lebih semangat. Insya Allah Senin. Ya, rupanya bisa di hotel. Nah, kemarin nggak bisa, sekarang bisa. Alhamdulillah. Kenapa jadi bisa itu? Ya, berarti pembiayaannya ada ya. Nah, jadi guru ini perlu di-freshkan. Jangan disuruh-suruh aja sama dengan murid, langsung aja suruh bikin PR mau dia. Nah, jadi di apa dulu, olah rasa, olah hati, olah raga, olah pikir. Rasanya, cintanya belum tertanam, aku lah belum laba-laba. Kalau yang pandai cepat analisisnya ya cepat nangkap yang mudah-mudah. Kalau kami yang tutup payah nangkoknya. Nah, akhirnya apa biasa mulai itu macam cenderung. Akhirnya tidak termotivasi. Jadi tugas manajemen memang memfasilitasi how to make good teacher. Bagaimana guru-guru ini memang baik. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Silakan. Yang akan disiapkan sudah ya, linknya sudah dikirim. Program tahunan, CP, program tahunan, program semester, CP, ATP kalau ada. Kemudian baru bikin modul hanya 2 saja. Silakan model apa terserah, ibu temukan yang mana terserah ibu, mana ibu yang pas rasanya. Nanti ibu pertanggungjawabkan yang ibu bikin, ya. Nanti ibu tahu yang apa ibu bikin. Nah, kalau lagi yang dia teman jawab itu pasti ibu bisa. Juga nama juga seperti itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu Pengawas kita sudah memberikan arahan dan wejangan kepada kita bersama. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik untuk kedepannya. Selanjutnya mengenai workshop Bapak Ibu, Insya Allah tanggal 28, udah jadi tanggal 21 karena ada beberapa hal, jadi tanggal 28 di bulan ini. Dan Insya Allah juga mungkin 2 hari kita di hotel, 1 hari kita di madrasah.
nanti kita bicarakan dulu kata Bu Bendahara. Seolah kita bisa di hotel. Koordinasi sama Bendahara. Bapak Ibu pamit dulu ya.